peserta. Terima kasih juga untuk panitia yang memberi kesempatan, ya Pak Jos, Pak Alex, dan Bapak Harrison yang memberi kesempatan saya boleh menjadi pembicara pada malam hari ini. Tentu ini suatu proses pembelajaran bagi kita semua, dan ini juga memberi kebahagiaan ya bagi saya untuk boleh belajar bersama dengan teman-teman sekalian. Nah, tema kita malam ini adalah kepemimpinan Kristen yang efektif di era digital. Kita lanjut ya. Next. Apa itu kepemimpinan? Ya, kan banyak yang bertanya apa itu sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah pertama definisi tentang kepemimpinan. Memang ada ratusan sampai ribuan definisi tentang kepemimpinan, tapi saya simpulkan dari semua para pakar baik nasional maupun internasional bahwa kepemimpinan itu adalah suatu seni yang mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi kalau disingkat dengan satu kata, kepemimpinan itu adalah pengaruh ya, mempengaruhi, seni mempengaruhi orang. Next. Selain definisi, kita akan melihat tugas seorang pemimpin itu apa. Ya, tugas pemimpin itu sesuai dengan definisinya seni mempengaruhi. Jadi tugasnya juga mengubah atau mempengaruhi ya kualitas sumber daya yang ada dalam organisasi. Apa saja sumber daya yang ada di dalam organisasi? Ya, tentu di sana ada orang-orangnya ya, bawahan orang-orangnya yang perlu kita ubah ya dari yang kualitasnya meningkatkan kualitasnya. Ada juga di sana namanya sumber-sumber daya juga di sana itu sarana prasarana ya, ada sarana prasarana, dan terakhir itu keseluruhan organisasi itu harus diubah ya, mulai dari yang tidak berkualitas menjadi berkualitas, mulai dari yang minim menjadi yang berkualitas. Saya kira ini ya apa itu kepemimpinan. Nah, berhasil tidaknya suatu berhasil tidaknya suatu organisasi itu sangat ditentukan oleh seorang pimpinan ya, karena tugas pimpinan itu adalah untuk mengubah ya jatuh bangunnya suatu organisasi itu juga ditentukan oleh suatu pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya bagus ya, suatu organisasi itu akan berkembang dengan baik. Nah, next kita membicarakan tentang bagaimana suatu pemimpin yang efektif ya. Sebelumnya apa sih artinya efektif ya? Nah, efektif itu adalah mencapai tujuan organisasi dengan tepat atau mencapai tujuan organisasi dengan tepat sasaran gitu ya, tepat sasarannya ya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat dari seperti webinar yang kita adakan ya, Nah, tujuan webinar ini supaya mencapai bagaimana supaya webinar ini bisa mencapai skala nasional ya. Nah, tentu panitia harus kita waktu rapat-rapat ya dalam pembicaraan sebelumnya itu kita panitia itu mengundang beberapa pembicara yang luar biasa ya tentunya ya. Sana ada Pak Anwar Chen ya, dan malam ini ada Pak Stanley, dan malam ini ada Ko Yotung ya, yang materinya itu kita kupas itu terkagum-kagum ya kita lihatnya ya. Ini semua penuh dengan padat ya, itu sehingga kita bisa menikmati ya sesi-sesi yang disajikan oleh Ko Yotung. Nah hal ini juga ya di samping itu juga
selain cara kita juga harus pakai platform ya, bagaimana dalam komunikasi yang menyatukan webinar ini supaya bisa menyatukan semuanya ya. Nah, sehingga kita pilih platform Zoom. Selain platform Zoom juga ada ya Google Classroom ya dan platform-platform lain. Tapi malam ini kita pakai Zoom. Nah, ternyata cukup berhasil dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, efektif kadang kita sering disalahartikan dengan efisien ya sekarang ya, efektif, efisien yang mana ini ya? Efektif itu tidak bicara tentang waktu, tidak bicara dengan biaya ya. Yang penting tujuannya itu ya. Nah, kalau efisien ya kadang kita bagaimana seminim mungkin ya waktu, seminim mungkin biaya, seminim mungkin orang ya, tapi efektif itu bicara tentang pencapaian tujuan. Nah, malam ini kita lihat webinar nasional kita itu sudah tercapai ya, banyak peserta yang kita harapkan ikut peserta dan itu tercapai dengan baik. Ini artinya sudah efektif. Nah, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa ya mencapai tujuan organisasi. Next. Nah, untuk mencapai bagaimana supaya bagaimana seorang pemimpin dapat menjalankan organisasi yang dipimpinnya dengan efektif? Ya. Pemimpin dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan efektif apabila ya kita lihat ada beberapa kriteria yang dia harus lakukan ya, yang harus dia miliki sehingga dia mencapai apa yang kita tadi baru sebutkan itu efektif ya, efektif tujuan organisasi boleh mencapai sasaran ya. Kita lihat di sini pertama adalah pertama adalah visi, ada visi dan misi ya. Seorang pemimpin yang efektif dia harus punya visi dan misi ya. Visinya harus besar dan jelas. Nah, kenapa harus besar? Karena kalau visi besar memberi satu semangat, energi ya bagi organisasi, mau bagi pimpinan maupun semua bawahannya itu untuk berjuang ya. Kalau visinya hanya hal-hal sederhana ya kan, jadi kurang memberi semangat. Nah, apa itu visi? Visi itu adalah merupakan tujuan akhir pencapaian suatu organisasi. Nah, visi berbeda dengan target ya. Kalau visi itu adalah pencapaian akhir. Nah, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, selain harus besar, dia juga harus jelas, ya visi juga harus jelas. Nah, semakin jelas, nah kita seorang pemimpin semakin mudah bagi dia untuk mencapai tujuan organisasi dibandingkan visinya yang tidak jelas ya, karena dia akan muter-muter tahun ini ganti hari tahun ini setiap tahun ganti visi. Nah, jadi nggak capai-capai ya, akhirnya tujuannya ya. Itulah visi ya, jadi harus besar dan harus jelas. Nah, sedangkan misi itu kita tahu itu langkah-langkah ya untuk mencapai visi ya. Nah, misinya itu harus tepat ya, tidak terlampau berat ya dan tidak terlampau mudah ya, itu harus tepat ya sehingga tepat sasaran ya untuk mencapai visi itu kira-kira ya. Nah, visi yang tepat itu ya adalah visi yang pas, proper ya, yang cocok dengan apa yang sudah kita gambarkan tentang organisasi ya, kira-kira itu. Ya.
Ya. Selain visi dan misi, seorang pemimpin ya perlu adanya ya berikutnya teks berikutnya. Maaf, ini ada gangguan ya. Ya, berikutnya adalah harus punya kriteria kedua adalah harus bisa dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Nah, seorang pemimpin itu harus supaya bisa dipercaya dia itu harus berintegrasi ya, integrasi dan memiliki karakter yang baik ya, dan memiliki karakter yang baik. Nah, kenapa? Karena kalau karakter baik itu dipercaya oleh bawahannya. Nah, dalam menjalankan organisasi ya kita perlu orang lain ya, perlu orang lain di bawahan yang akan membantu tugas-tugas kita. Nah, kepercayaan sangat penting bagi mereka supaya mereka itu bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau kehilangan kepercayaan, maka bahwa apa yang kita sampaikan kepada dia akan kesulitan ya untuk mereka mengikuti apa yang kita perintahkan kepada mereka. Nah, ada satu pepatah bijak yang mengatakan begini ya, pengetahuan dan kecerdasan seseorang akan bisa menjadikan Anda berdiri di puncak keberhasilan. Akan tetapi karakter yang baik pula yang mampu mempertahankan Anda di sana ya. Nah, ini seiring dan sejalan dengan itu pakar Kenneth O. Gengel ya, seorang pemimpin mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kualitas kepemimpinan, karakter dan kapabilitas untuk mengubah. Gengel mengatakan demikian. Nah, Ken Blanchard juga mengatakan pemimpin dimulai dari hati seorang hamba yang melayani. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang bagus. Nah, semakin dia dipercaya oleh bawahan, maka semakin mudah ya dia mengatur, memimpin mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, demikian juga Paulus ya di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dan 7 dan Titus 1 ayat 5 sampai 9 juga mengatakan demikian ya. Seorang penilik gereja ya harus ya punya kualitas-kualitas karakter yang baik. Ya, dia harus dikenal baik ya dari keluarga yang baik dan dia punya kriteria-kriteria karakter yang bisa dipercaya oleh jemaat sehingga dia mampu ya memimpin organisasi gerejawi. Nah, saya yakin ini yang kedua dan next berikutnya adalah tentang pengetahuan dan skill ya. Pengetahuan dan skill yang memadai. Seorang pemimpin ya, dia bukan hanya punya visi ya yang jelas atau misi yang tepat, tapi dia juga bisa dipercaya dan berikutnya adalah dia punya pengetahuan dan skill ya. Semakin pengetahuan dan keterampilan cukup ya akan sangat membantu tata kelola ya suatu organisasi ya dengan lebih efisien dan lebih efektif. Dan pelanggan atau konsumen ataupun jemaat jemaat lebih percaya kepada dia dan bawahan pun ya akan mengikuti pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan ya dalam bawahannya. Ya, contoh nyata aja ya misalnya pada malam hari ini ya kita lihat bahwa pembicaraan kita itu kan karena ada beberapa pembicara yang berbobot ya seperti yang tadi sudah dikemukakan ya sehingga webinar nasional kita itu boleh terselenggarakan dengan baik. Ini semua kan karena kapabilitas ya pengetahuan
dan skill yang cukup bagus oleh para pembicara. Nah, di samping itu ada juga kita lihat di next berikutnya adalah tentang bagaimana apa itu adalah kreativitas dan strategi, ya. Nah, seorang pemimpin dia juga adalah agen perubahan, ya. Sebagai agen perubahan dia harus kreatif, ya, selalu punya kreativitas dan strategi-strategi, ya, gitu, ya. Kenapa? Karena di dalam persaingan yang ketat pada dewasa ini, ya, dunia semakin kompetitif, dunia semakin bersaing. Kalau dalam bidang yang sama, kalau dia tidak punya kemampuan, ya, untuk kreativitas dan strategi, perusahaan-perusahaannya ataupun organisasi yang dia pimpin akan tenggelam, ya, dan akhirnya tercabut, ya, akhirnya dia hilang, ya, dari peredaran, gitu, ya, kira-kira, ya. Dan kedua juga dalam hal ini juga dalam suatu organisasi yang menjadi persoalan adalah keterbatasan sumber daya, ya, apakah dana, tenaga, ya, dan semuanya. Nah, sehingga dia nggak bisa memaksimalkan semua, ya. Kalau organisasi yang semakin besar, sumbernya semakin besar. Tapi suatu organisasi yang masih kecil, semuanya terbatas, ya. Untuk itu, karena dia tidak bisa memakai semua, dia harus punya kreativitas, ya, strategi-strategi, ya. Contohnya malam webinar ini, ya, cukup bagus, ya. Kita bisa mengundang banyak orang, ya, karena ada kreativitas, ya, pimpinan Aras Tamar, ya, yang bisa punya kreativitas dan strategi, sehingga webinar ini yang kita selenggarakan itu sungguh-sungguh, ya, bisa menjadi tren, ya, supaya menjadi menjangkau begitu banyak peserta yang boleh mengikuti seminar ini, ya. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa, ya. Habis seminar nasional ini saya yakin STT Lombok ini, ya, banyak dikenal, ya, Pak, ya. Pak Jos, ya, pasti dikenal banyak kalangan, ya. Ini semakin banyak yang kenal STT Lombok, ya, mungkin, ya, daripada daripada sebelumnya, ya. Nah, ini beberapa kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif, ya. Dan sejalan dengan itu sebenarnya di dalam Alkitab, kalau kita lihat Alkitab kita, Rasul Paulus sebelum ada ilmu-ilmu ilmu-ilmu kepemimpinan, Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada Timotius. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16 dan Titus 1 ayat 5 sampai 9, ya. Di sana itu sudah diberitahukan kepada Timotius bagaimana sebagai seorang pemimpin bukan alasan karena mudah, ya. Di sana diajarkan kriteria-kriteria yang disampaikan 1 sampai 4 itu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, ya. Contohnya misalnya seperti karakter yang bagus, ya, punya integritas. Di sana dikatakan Timotius itu harus punya kasih, ya, punya harus menjaga kesucian, ya, dan kekudusan, ya, di sana di ayat ke-12, ya. Juga di sana dikatakan dia harus selalu baca kitab suci, ya, memakai kitab suci, harus menggunakan karunia-karunia yang ada, ya. Itu termasuk, ya, di dalam kita di Kupas malam ini memiliki pengetahuan dan skill, ya. Timotius itu walaupun dia pemimpin gereja, dia tetap harus banyak membaca, ya, walaupun udah tahu tapi harus selalu membaca, belajar dan menggunakan semua karunia yang diberikan kepadanya. Nah, itulah beberapa yang sudah disampaikan, ya, tentang kriteria tentang seorang pemimpin, ya. Nah, sekarang next kita masuk, ya, kita bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin Kristen yang efektif. Nah, tadi pemimpin Kristen yang efektif. Nah, tadi kan pemimpin secara
sekuler umum, tapi sekarang kita lebih lebih masuk lagi itu bagaimana pemimpin Kristen yang efektif. Nah, sebagai pemimpin Kristen yang efektif, selain 4 butir yang di atas, saya menambahkan masih perlu 2 ya, minimal 2 ya, secara umum 2 lagi yang perlu sebagai salah satu alasan mengapa dia disebut pemimpin Kristen ya. Alasan apa? Butir yang keenam ya, sebagai seorang pemimpin yang saya tambahkan di sini sebagai pemimpin Kristen minimal harus ada 2 ya. Pertama adalah panggilan dan pilihan dan penetapan Allah ya, panggilan dan penetapan Allah. Panggilan, pilihan dan penetapan Allah. Walaupun dia punya 4 kriteria seperti disebutkan di atas, kalau dia tidak dipanggil oleh Allah, bukan karena dia dipanggil, dia belum bisa disebut sebagai seorang pemimpin Kristiani ya. Walaupun dia tadi punya visi ya, punya ini ya, punya yang tadi 4 itu ya, tapi kalau dia tidak punya butir ini ya, dipanggil atau dipilih dan ditetapkan oleh Allah, dia belum bisa disebut sebagai seorang pemimpin Kristiani. Nah, pemimpin Kristiani memang harus dimulai dari pilihan ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 70, Yesus berkata kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini?" Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa yang memilih mereka itu bukan mereka memilih mengikuti Yesus, tapi justru Yesuslah yang memilih ke-12 murid itu. Yang walaupun satunya itu adalah yang akan mengkhianati dia ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 juga mengatakan demikian. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah, Yesus jelas-jelas memberitakan bahwa para rasul itu adalah pilihan Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya, kita mulai Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan semua nabi-nabi itu juga karena penetapan panggilan, pilihan, dan penetapan Allah. Ya, tidak ada satupun mereka itu karena keinginan mereka sendiri atau karena mereka saya mau jadi hamba Tuhan. Nggak bisa ya. Kalau bukan Tuhan yang memilih, tidak bisa ya. Musa yang tadinya kalau ketika dia berumur 40 tahun ya, dia merasa dirinya itu pemimpin, dia terus mulai dengan kekuatannya sendiri, dengan waktunya sendiri. Akhirnya dia ditolak sebagai pemimpin ya, dia harus kabur ya. Tapi ketika dia umur 80, Allah memanggil dia kembali. Dan ketika Allah memanggil dia menjadi seorang pemimpin yang efektif ya, sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kedaulatan Allah ya di dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, kira-kira sejalan dengan itu Yakub Tomatala juga mengatakan ya di dalam bukunya ya, dan mengatakan presuposisi yang penting dalam kepemimpinan Kristen ialah Allah yang berinisiatif dan campur tangan Tuhan dalam pribadinya. Jadi pemimpin Kristiani ada pemimpin Kristen yang efektif dimulai dari pemilihan Allah atas pribadi itu. Nah, saya kira secara kitabiah dan maupun secara dari pakar itu mengatakan bahwa pemimpin Kristen yang efektif harus dimulai dari panggilan dan penetapan Allah. Nah, selanjutnya kita lihat adalah kriteria sebagai pemimpin rohani yang berikutnya adalah selalu menjaga hidup kudus. Ya, 1 Petrus ayat 1 sampai 5 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Nah,
kita tidak bisa mempengaruhi Allah ya di dalam kedaulatannya untuk dan keputusannya untuk memilih kita ya. Tapi sebagai orang Kristiani atau seorang pemimpin Kristen yang telah dipilih oleh Allah, kita wajib ya menjaga hidup kekudusan kita. Kenapa? Karena itu supaya tidak menjadi hambatan ya bagi Allah untuk memberkati kita ya. Dalam tugas seorang pemimpin Kristiani dihadapkan dengan banyak persoalan-persoalan. Ya, apakah dia pemimpin rohani seperti Ko Yautung, guru Kristen, ya, guru Kristen, atau dia sebagai kepala sekolah, ya, di Kristiani atau pemimpin sekolah di Kristiani, di sekolah, dia menghadapi banyak persoalan, ya. Nah, untuk itu dia perlu hikmat, ya, hikmat dan untuk menyelesaikan ya persoalan-persoalannya. Nah, dengan kekuatan-kekuatan manusia, kadang kita lihat sepertinya kita bisa menyelesaikan persoalan, ya. Tapi kalau kita kalau Tuhan tidak menolong kita dalam sebagai seorang pemimpin Kristiani, saya yakin kita akan gagal, ya. Saya juga lebih kurang 15 tahun ya, 15 tahun, hampir 20 tahun ya, saya bergelut di dalam pelayanan di salah satu yayasan sekolah, Yayasan Kasih Utama dan Kasih Sehati ya. Kalau Bapak Ibu lihat di webinar kita itu ada nama Candle Tree, itu adalah salah satu sekolah yang dalam naungan ya Yayasan Kasih Sehati dan Kasih Utama ya. Di dalam itu banyak hal ya yang kadang tidak gampang ya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, itu tidak bisa dengan logika ya. Ke dalam logika manusia itu kadang kita pikir bisa ya, ternyata apa yang masuk dalam logika kita ya berbalik gitu ya. Jadi selama ini saya ya dalam pergumulan saya itu saya selalu mendahulukan ya, Tuhan beri saya hikmat ya supaya saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya. Dan aneh ya, dan dibilang ajaib lah ya, ajaib bahwa kadang apa yang saya sampaikan setelah kita doa, saya doa ya, ataupun guru-guru kita doa, itu persoalan-persoalan bisa diselesaikan dengan baik ya. Saya mau izinkan saya untuk bersaksi ya dalam hal ini. Saya pernah ke sekolah kita itu pernah mengalami satu masa ya, di mana tanah kita ya yang kita jadikan lahan parkir untuk sekolah kita itu tiba-tiba diklaim oleh pengembang bahwa itu tanah dia ya. Walaupun tanah kita itu tanah parkir itu kita sewa secara udah 5 tahun ya kita sewa, tapi tiba-tiba diklaim, wah ini tentu membuat malu ya orang karena sekolah itu kan image ya, menjual image ya, dalam hal ini kita harus jaga image ya. Kalau sekolah yang tadinya tanahnya itu dikuasai kita ya sebagai lahan parkir, tiba-tiba dipagarin orang lain, ini tentu akan membuat kita orang tua bertanya-tanya ya. Orang mungkin akan hilang kepercayaan gitu ya. Wah ini tanahnya kok udah jadi sudah kok Candle Tree sekarang, wah tanahnya ternyata bukan dia gitu ya kan, bisa ini ya. Nah segala upaya manusia kita coba ya, kita tempuh jalan ya, tapi ternyata kadang gagal ya. Suatu waktu kita doa guru-guru ya, kepala sekolah semua kita stop doa ya. Ternyata ketika kita doa ya, akhirnya ketika kita doa, kita bicarakan dengan pengembang yang menguasai yang memagari kembali tanah itu. Nah, akhirnya terbuka kesempatan ya. Nah, apa yang tadi kita sewa ya, sekarang setelah sekian tahun kita boleh memiliki tanah tersebut ya. Nah, walaupun waktu pembelian itu kita diberi kesempatan untuk boleh menyicil waktu itu ya. Selama berapa tahun ya? Selama 5 tahun ya kita menyicil. Akhirnya itu tanah yang tadinya kita sewa
menjadi milik sendiri. Nah, ini proses-proses yang tadinya kita pikir jalan buntu itu bisa ditempuh dengan dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Nah, hikmat-hikmat seperti itu ya, yang tadinya kita mau menempuh jalur hukum ya, kita udah kumpulkan pengacara dan sebagainya ya, justru itu tidak mendatangkan kebaikan ya. Justru bisa diselesaikan dengan hal-hal yang sangat sederhana ya, yaitu kita datang dengan kerendahan hati ya, Tuhan memberikan kerendahan hati sehingga kita tercapai kesepakatan. Nah, saya pikir bukan hanya itu ya, banyak hal ya dalam keputusan-keputusan juga ya bisa itu karena relasi ya, relasi kita dengan Tuhan tuh, seorang pemimpin perlu banyak relasi dengan Tuhan. Jadi kita banyak mendapatkan banyak hikmat, pengetahuan yang kita dapatkan ya. Tuhan sudah membuka wawasan-wawasan kita dalam menyelesaikan persoalan. Nah, berikutnya adalah arah ke tema kita malam ini ya. Bagaimana pemimpin Kristen memimpin secara efektif di era digital. Nah, ini udah masuk ke tema kita malam ini ya. Nah, karena kita masuk ya. Nah, tentang sejarah ya evolusi teknologi. Nah, kalau kita lihat balik ya sejarah tentang perkembangan atau revolusi teknologi, perkembangan teknologi itu dimulai dari Charles Babbage ya, Charles Babbage di tahun 1822 mulai ditemukannya komputer. Nah, mulai ditemukannya komputer, inilah Bapak komputer ya. Akhirnya ini berkembang terus sampai kepada teknologi sekarang. Nah, tadi saya sepintas ikut terus ya paparan yang disampaikan oleh Bapak Ko Yautung ya, sangat high tech ya, sangat teknologi ya, kita lihat ya bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat mendalam ya, menguasai berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan ya maupun gerejawi ya. Nah, hari ini kita bisa selenggarakan webinar, itu juga perkembangan itu juga karena ada teknologi ya, sehingga kita bisa berbicara. Tapi dampak perkembangan teknologi ya itu akan membuat terjadi disrupsi. Disrupsi itu adalah perubahan besar-besaran ya di dalam organisasi. Nah, perubahan disrupsi. Nah, perubahan bisa positif, bisa negatif ya. Positif itu akan membuat organisasi itu bertambah besar. Tapi bisa juga disrupsi itu bisa membuat organisasi itu tercabut dari akar-akarnya atau dari dari arti sebenarnya itu tercabut dari akarnya itu atau hilang sama sekali. Tapi bisa juga mengubah suatu organisasi yang tadinya sederhana, kecil, tapi bisa menjadi besar. Nah, saya pikir ya. Nah, kalau kita lihat yang di toko-toko di dunia ya, akibat disrupsi itu beberapa toko-toko lah ya, beberapa toko-toko yang kita lihat aja Amazon. Amazon ini dulunya dari perusahaan kecil ya, dengan modalnya hanya $10.000 ya, dibandingkan dengan TGA itu ya, itu toko buku yang cukup luar biasa ya. Amazon mulai dengan toko buku yang sangat sederhana, tapi dia mulai mengembangkan dia mulai masuk ke pasarnya dengan menggunakan teknologi internet. Nah, hari ini kita lihat dia bukan hanya menjual buku, tapi hampir semua dia jual ya. Nah, dia menjadi raksasa ya, perusahaannya menjadi perusahaan raksasa, menjadi konglomerat ya, dan pemiliknya juga didaulatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia ya. Di samping itu di Cina itu ada Alibaba, Tokopedia ya, di Indonesia ada Bukalapak, Shopee dan Topet ya. Ini dari Indonesia. Ini juga berubah ya, dari sederhana ya, dari 1-2 orang bikin menjadi perusahaan-perusahaan bukan hanya miliar, mungkin juga omsetnya itu asetnya itu menjadi triliunan ya, dalam perkembangannya yang begitu cepat. Tapi ada juga ya perusahaan-perusahaan ya yang tidak mengubah dirinya ya, dia itu bahkan hilang, tenggelam dan tercabut ya.
kita lihat ya beberapa supermarket ya juga ada yang sampai kehilangan ya, tutup outletnya ya, baju-bajunya tutup ya, tapi beberapa itu berkembang. Nah, bagaimana juga dengan perkembangan ya dalam hal organisasi kita ya, organisasi kita dalam yang kita pimpin ya nanti ya, misalnya STT kita ya, gereja, sekolah, itu bagaimana ya. Tadi Ko Yautung juga mengatakan ya bahwa ini di dunia ini terjadi perubahan ya, perubahan. Memang teknologi udah maju ya, kayak Zoom itu sudah ada 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Google Classroom juga sudah ada. Tapi akibat pandemik ini membuat kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi yang tersedia. Nah, dan ini mempercepat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, sebagai seorang pemimpin Kristiani ya, itu harus bisa melihat ya perubahan-perubahan ini sudah terjadi ya. Bagaimana sikap kita di dalam memanfaatkan ya revolusi teknologi ini? Apakah kita mau menggunakan atau mungkin kita enggak ya? Mungkin kita enggan gitu ya. Nah, tapi akan terjadi disrupsi ya, itu bisa membuat organisasi kita itu organisasi bisa tetap eksis atau sebaliknya ya mungkin akan tercabut ya dari peredaran dunia ya, mungkin akan tercabut, akan tutup dan sebagainya. Nah, untuk itu ya, ada saran-saran ya, saya malam ini nggak lama-lama ya, saya saran-saran untuk pemimpin organisasi pendidikan atau gereja di era digital ya. Bagaimana kita mensikapi ya dalam perkembangannya terhadap organisasi kita ya, apa yang harus kita lakukan terhadap organisasi kita di dalam menghadapi era digitalisasi ini. Yang saya sarankan itu pertama adalah pemimpin dan bawahan harus melek, ya, harus melek teknologi atau digital ya. Nah, pemimpin yang paham IT akan lebih efektif ya, tentu akan lebih efektif dalam menentukan dan menggunakan IT untuk kemajuan organisasi. Pemimpin yang didukung oleh bawahan yang menguasai IT lebih mudah memudahkan organisasi mengembangkan manfaat IT bagi kemajuan organisasi. Nah, kita udah lihat tadi ya bahwa kalau perusahaan-perusahaan sekuler ya atau organisasi sekuler ya yang memakai ya mengubah bersahabat atau menggunakan teknologi itu bisa berkembang. Nah, saya nggak mengerti saya nggak tahu apakah dalam hal pendidikan, apalagi pendidikan Kristiani maupun dalam organisasi gerejawi, apakah kita masih enggan ya untuk atau kita tidak mau menggunakan sarana teknologi yang berkembang. Saya yakin dengan dengan dampak dari pandemik yang terjadi 2 tahun ini itu membuat kita sadar ya bahwa kalau kita tidak menggunakan IT ya itu akan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita mungkin akan seperti malam ini ya kan nggak mungkin ada semacam seminar. Kalau dulu seminar itu kita sediain ruangan ya, sewa tempat ya, harus pikirkan semuanya itu mungkin kan akan menghabiskan dana yang cukup besar ya, dengan untuk mengumpulkan 200 orang kita perlu sewa lahan dan sebagainya, ruangan dan sebagainya. Nah, beda dengan webinar ya dengan peserta 200 atau 100 lebih, kita hanya membutuhkan ya dana yang ya nggak terlampau besar ya. Nah, di samping itu kita didukung oleh pembicara-pembicara yang berkelas ya.
Tapi dengan biaya yang cukup efisien ya, bisa menyelenggarakan webinar nasional ini, dan saya yakin itu juga tetap dengan efisien tapi tetap bisa mencapai efektif ya dalam webinar nasional kita ini. Nah, kita tidak menggunakan ini pasti tidak akan tercapai ya. Nah, perkembangan IT ya atau teknologi ini juga memudahkan pemimpin organisasi ya untuk mencari data ya, menyampaikan pesan khotbah lisan maupun tulisan. Nah, saya yakin pemimpin Kristiani ya dalam hal ini, apakah dia hamba Tuhan, pendeta yang menyiapkan khotbah ya, apakah dia juga sebagai pendidik rohani ya. Saya pikir kalau dia tahu masa sekarang tidak mau bersahabat dengan teknologi ya, atau dia nggak mau menggunakan sarana platform-platform, maka dia akan ketinggalan ya, akan ditinggalkan dan ketinggalan ya. Dan dia juga nggak bisa sampaikan pesan-pesan firman Tuhan ya, dia tidak mungkin bisa menyampaikan dengan firman Tuhan. Contohnya ya, kita apa yang terjadi belakangan ini ya, kita studinya sudah senang ya bahwa kita sudah bisa onsite ya, bisa ibadah di gereja ya. Nah, sudah sempat diadakan lebih kurang 6 bulan atau 7 bulan, tapi karena terakhir ini masih naik lagi ya coronanya, sehingga dan banyak ya yang akibat Omikron ini ya. Jadi keputusan penatua gereja kita itu bahwa untuk saat ini kita harus sementara di rumah ya, sehingga kita tetap bisa ibadah tapi kita menggunakan Zoom ya dalam ibadah-ibadah kita. Nah, saya pikir bukan hanya karena pandemik, ke depan saya yakin sarana prasarana perkembangan teknologi ya atau internet ya dan digital ya, era digital ini itu sangat memudahkan kita dan sangat mempercepat ya dan membuat kualitas pembelajaran kita maupun khotbah kita semakin baik. Untuk itu seorang pemimpin harus ya bisa mempengaruhi bawahannya ya untuk ya belajar atau bersahabat ya, atau dengan perkataan lain yaitu melek teknologi atau melek digital ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berani berubah ya. Nah, seorang pemimpin kan namanya agen perubahan ya. Kadang kita itu enggan berubah ya, ada kecenderungan tidak mau berubah ya, karena biasa kita sudah itu sifat manusia ya, untuk berubah itu agak perlu adaptasi ya, perlu apalagi sudah berumur gitu ya. Tapi kalau kita seorang pemimpin harus bisa mengubah mindsetnya itu harus mindset teknologi ya. Artinya mungkin kita capek ya, kadang kita pikir kita udah capek ya, kadang belajar suka lupa ya, tidak seperti anak muda ya. Saya sama anak saya itu udah berbeda gitu ya. Saya harus belajar dari dia ya kan. Ini sudah terbalik ya, dunianya udah terbalik ya. Tapi kita kalau tidak belajar, kita akan ketinggalan ya dalam hal penyampaian materi dan sebagainya. Nah, perubahan bukan hanya di dalam mindset ya, juga harus perubahan di kantong juga ya, di anggaran juga ya kan. Nah, perubahan itu membutuhkan biaya. Jadi kadang kita kalau misalnya pemimpin ya, saya juga pemimpin di yayasan, kalau kadang disuruh untuk misalnya investasi misalnya jaringan tuh kadang ada kesan-kesan bahwa itu menghabiskan dana. Kita kadang masih punya pikiran yang lama, bahwa kalau kita membangun kelas ya, memperbaiki sarana prasarana itu kelihatan langsung nyata gitu ya. Tapi kalau kita
langganan internet ya, apalagi untuk pendidikan itu kan cukup mahal. Bisa kita itu sekolah kita itu bisa ada beberapa beberapa paket ya gitu, beberapa paket ya itu, dan satu paket kalau yang fix itu bisa 5 juta ya, bisa kalau biaya-biaya kita bisa, belum lagi juga dulu kita beli Zoom ya, waktu itu masih mahal ya, bisa hampir ratusan. Nah, ini ratusan ini kalau kita nggak pakai itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita membangun misalnya toilet ya, atau kita membeli alat pelajaran, bisa kita melihat ya, walaupun mungkin nggak pakai. Raul, ini mengganggu di depan. Oleh teknologi punya mindset untuk berani ya untuk menginvestasikan ya untuk IT ini ya. Karena kalau seperti masa-masa ini, saya mengelola di sekolah, kita pernah ditanyakan, Pak, ini kira-kira kita perlu beli nggak, Pak? Ini dananya cukup besar, ya kan? Saya bilang, apa yang kita jual sekarang adalah sarana ini ya, alat pendidikan itu tidak akan tersampaikan dengan baik, tidak akan kelihatan bagus ya kalau kita masih pakai manual, misalnya kirim materi, ya kirim pakai WA, ya kan, itu memalukan sekali gitu ya, sebagai sekolah-sekolah dia di Tangerang Selatan ini kan cukup bersaing juga ya. Kita harus beli yang terbaik ya, pakai saran yang terbaik, karena inilah investasi kita, persaingan yang nyata gitu ya. Kalau kita nggak masuk ke sana, maka bisa jadi sekolah kita ketinggalan ya, dan dianggap sekolah-sekolah tidak bermutu. Walaupun mungkin ya sekolah itu tadi seperti Kuyautung ya udah punya penuh dengan high tech ya, ada LCD ya yang bagus, yang canggih ya, punya komputer yang luar biasa ya, yang mungkin AC ya, harum dan sebagainya ya. Itu tidak dilihat ya dalam masa-masa online gitu ya. Nah, justru jaringan-jaringan yang jernih ya, platform-platform yang bagus ya, pengelolaan misalnya pakai Google Classroom yang bagus ya, bisa menampilkan bahan-bahan materi pelajaran dengan bagus ya, bisa cepat mengkoreksi soal-soal. Nah, ini yang memberi nilai tambah bagi organisasi gitu ya. Makanya kita harus berani ya, juga harus berani membayar perubahan ini ya. Karena perubahan itu ada biayanya, Pak ya, Bapak Ibu ya. Saya pikir gereja juga harus seperti itu ya, berani membayar perubahan untuk investasi di dalam teknologi seperti ini. Nah, yang ketiga berikutnya ya, dan sebagai penutup ya untuk itu ya, sesuai dengan tema kita ya, walaupun kita tadi mengatakan ya harus melek ya, seolah-olah semuanya ya dari kita, tapi yang dalam era digital ini, kita juga jangan sampai lupa bahwa kita tetap harus menjaga spiritual pribadi dan kelompok ya. Seorang pemimpin Kristen ya itu harus bahwa walaupun dia punya kecanggihan, tapi dia harus tahu, dia sadar bahwa itu adalah panggilan ya, panggilan, dan kita harus selalu terhubungkan dengan Tuhan kita ya, dengan yang memberi tugas kepada kita, yaitu Tuhan. Nah, kita harus menjaga relasi kita, spiritualitas kita. Kalau tidak, maka apa yang kita tampilkan, apa yang kita sampaikan itu hanya dari manusia ya, tidak akan bisa mengubah ya. Yang mengubah utama adalah dari Tuhan kita ya. Makanya kita harus harus tetap menjaga spiritual kita ya, supaya kita tidak hilang ya iman sejati kita kepada Kristus ya. Nah, tadi pagi kita ada renungan di dalam Wahyu 2:4 itu, di sana dikatakan
bahwa itu firman Tuhan menegur kepada jemaat yang di Efesus ya. Di Efesus itu jemaat yang luar biasa ya. Dia yang kritis, dia banyak tokoh-tokohnya di sana ya. Dia punya pengajarannya bagus luar biasa, berani doktrinnya bagus sekali ya di dalam gereja Efesus ya. Tapi Tuhan mencela dia ya. Mencelanya apa? Karena dia telah kehilangan kasih mula-mula ya. Kehilangan kasih mula-mula. Nah, sama juga dengan kita ya dalam pemimpin Kristiani. Kalau kita sudah kehilangan karena era digilas, kita semua mengarah ke teknologi, kita sangat mengagung-agungkan semuanya, tapi kita lupa ya bahwa semua itu hanya sebagai sarana kita untuk menyampaikan pesan Tuhan ya, sehingga kita sendiri lupa menjaga spiritual kita. Dan kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan, maka apa yang kita siapkan, apa yang kita sudah ini, semua akan sia-sia ya. Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 4 itu mengatakan, kalau kita tidak bertobat, dia akan mencabut ya, mengangkat kaki dia dari kita. Jadi artinya Tuhan akan mengambil ya apa yang sudah dia titipkan kepada kita ya, segala yang baik ya, itu akan dia ambil kembali ya. Jadi dalam hal ini sebagai seorang pemimpin di era digital, itu 3 hal yang harus kita tetap ingat, tetap kita bahwa yang terakhir adalah tetap menjaga spiritual kita, baik pribadi maupun kelompok kita ya. Bukan hanya kita ya, tapi juga karena kita bekerja sebagai seorang pemimpin, bekerja bersama dengan bawahan atau teamwork kita, ya kita juga harus bersama-sama ya untuk bisa menjaga spiritual kelompok kita. Karena kita akan semakin dimudahkan dan kita lupa ya akan kita di dalam menjaga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang saya sudah paparkan pada sekalian, bermanfaat. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Bella. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Tidak hanya saja materi yang kami dapat, tetapi ada nasihat dan kesaksian buat kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Di sini Bapak sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat maupun yang langsung. Yang pertama saya persilakan Bapak Juliar Chandra untuk memberikan pertanyaan langsung. Mari Bapak, silakan. Baik, selamat malam, Shalom. Terima kasih Pak Hendy atas materinya yang sangat memberkati sekali. Memang tidak diragukan kalau seorang pendeta Hendy memaparkan tentang kepemimpinan, karena kita lihat sendiri tadi kan CV-nya beliau ketua yayasan, juga memimpin sekolah, menggembalakan begitu. Artinya memang kalaupun saya S3 mengajar kepemimpinan, tapi kalau ditanya Bapak pengalamannya di mana, ya saya nggak punya institusi, sangat diragukan. Tapi kalau seorang pendeta Hendy itu tidak diragukan lagi gitu. Pertanyaan saya Pak, kalau saya lihat karakter kepemimpinan dari seorang pendeta Hendy itu salah satunya adalah rendah hati Pak. Ini bukan pujian untuk Bapak, tetapi penilaian saya gitu. Nah pertanyaan saya Pak, saya punya mimpi, punya impian gitu kan, untuk menjadi seorang pemimpin begitu. Ada impian untuk misalnya menggembalakan jemaat gitu, membuka pelayanan baru. Nah, saya ingin bertanya, apa rahasia Bapak gitu supaya bisa saya belajar
punya hati seperti Bapak yang mungkin rendah hati begitu. Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan khususnya dalam mengembalakan gereja tempat Bapak dan juga sekolahan yang tentunya ini tidak mudah, Pak. Karena beda jemaat ada puluhan orang, 10 kepala gitu. 100 orang, 100 kepala. Lalu di sekolahan juga kan, apalagi di era pandemi ini kan, ada yang harus WFH begitu kan. Guru tiba-tiba harus membuat materi baru dengan era digital seperti ini. Itu kan tidak mudah gitu. Banyak tantangan-tantangan. Nah, gaya kepemimpinan apa yang Bapak terapkan sebagai seorang pemimpin sehingga Bapak bisa berhasil memimpin dengan efektif tentunya. Tentunya juga dengan tujuan kan untuk membangun spiritualitas juga di gereja maupun di sekolahan yang Bapak pimpin. Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan dari saya. Langsung dijawab, Bu Bella. Ya, terima kasih Pak Chandra. Pak Chandra ini orangnya yang sebagai salah satu rekan ya dia sangat, kita sering bertemu ya, dia itu selalu memberi motivasi ya kepada saya ya. Walaupun saya sebenarnya ya itu selalu terus mendorong ya, itu mendorong semangat ya kepada kita ya. Kita tahu dia orangnya yang baik hati juga ya. Pak Chandra itu orangnya baik hati ya. Itu selalu memberkati ya para hamba-hambanya. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Chandra. Saya senang sekali untuk pertanyaannya. Yang pertama saya jawab dulu ya, apa rahasia Bapak supaya bisa belajar ya, punya hati yang rendah hati. Nah, ini saya juga nggak tahu Pak jawabannya Pak. Ini ya dari sananya Pak, dari sananya. Tapi memang kalau kita sebagai penurut firman Tuhan ya memang harus begitu ya. Tuhan itu kan kalau kita meneladani Kristus kan ya apalah ya kan. Kalau kita lihat Tuhan Yesus yang punya sorga dan bumi aja, dia dalam Filipi 2 ya mengatakan dia merendahkan diri ya, sampai mengambil rupa ya seorang hamba. Nah, dia yang punya semuanya aja begini gitu ya. Apalagi kita, siapa kita ya dibandingkan dengan Tuhan ya. Bagaimana ya kalau kita membandingkan Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Dia yang punya apa-apa yang harusnya boleh sombong, itu aja nggak sombong ya gitu ya. Apalagi kita ya kan, kita mana bisa kita sombong ya di hadapan Tuhan ya, membandingkan itu ya. Itu yang pertama Pak. Jadi saya pikir kita belajar dari teladan Tuhan Yesus saja ya. Sebagai, saya yakin semuanya Bapak-bapak di sini juga rendah hati ya. Karena kita semua tuh dipanggil oleh Tuhan ya kan. Kita semua juga sudah belajar dari Tuhan pastilah ya. Cuma kadang sekali-sekali ya perlu juga ya kita untuk berani ya tampil ya. Ada juga yang berani ya, tapi kita memang seyogianya sudah harus berani itu. Tapi kadang tidak semuanya ya, kadang juga tidak selalu manusia kan ada terbatas juga kadang ya. Terima kasih, itu yang pertama. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan apa yang diterapkan dalam gereja ya, dalam sekolah ya. Nah, tadi pertanyaannya gimana Pak Chandra, boleh diulang Pak? Saya sesuai gaya kepemimpinan apa yang diterapkan dalam gereja dan sekolah ya Pak ya? Saya kira kita belajar ya dari ya saya juga proses ya dalam masuk di dalam seorang pemimpin itu kan proses Pak, nggak langsung serta merta ya kita itu langsung bisa jadi Pak. Tapi yang paling penting pertama itu apapun kita, yang paling pertama seorang pemimpin itu kan tadi dipanggil Tuhan ya kan, dipanggil Tuhan ya, Tuhan yang menetapkan. Saya yakin Tuhan jugalah yang memanggil saya ya. Memang saya sangat jelas ya calling Tuhan kepada saya ya. Sehingga tadinya saya sempat juga menolak ya. Tapi
ketika saya ketika saya lihat bahwa itu memang sangat jelas, akhirnya saya memberanikan diri ya untuk mengambil sikap ya untuk menjadi hambanya. Saya pikir itu yang pertama ya, kita tahu bahwa ini panggilan. Kedua juga harus berani, Pak, berani. Ya, kedua saya pikir tidak ada pemimpin yang sempurna, Pak, di dunia ini ya. Apalagi tadi kriteria saya hanya kasih 4, Pak ya. Kalau buku-buku yang tulis itu banyak sekali, Pak ya. Wah, kita kalau bahas satu-satu, wah nggak muat ini, Pak. Banyak kriteria seorang pemimpin ya, semakin banyak ya semakin bagus. Tapi kan kita belajar dari apa yang kita punya, Pak. Tuhan juga nggak serta merta ya mau yang ya kayak sempurna ya, tapi kita dibimbing oleh Tuhan ya, dari 1, 2, 3 ya, Tuhan akan membimbing kita. Jadi yang kunci kedua itu adalah kita harus berani ya. Kalau Tuhan sudah panggil kita ya, kayak Tuhan waktu panggil Musa kan dulu berani, tapi setelah dia 40 tahun di padang rumput, dia menjadi takut ya kan, dia merasa kurang mampu ya, kurang pede, kurang mampu ya, nggak bisa ngomong lah, alasannya macam-macam gitu ya. Tapi ketika Tuhan panggil dia menjadi seorang pemimpin yang hebat ya kan. Itu kan karena dia begitu meresponin panggilan Tuhan dan berani ya mengambil respon dari Tuhan tuh, dia otomatis menjadi pemimpin yang hebat. Saya yakin kalau Chandra yakin Tuhan panggil ya, calling untuk Pak Chandra untuk menjadi pemimpin, ya lanjut berani aja Pak Chandra ya kan, nanti Tuhan yang akan membimbing kita dalam segala situasi ya kan. Kita akan dihadapkan dengan benturan-benturan yang mungkin kita masih belum sempurna ya, masih suka marah, masih suka ini ya, nggak apa-apa. Tuhan membentuk kita nanti di dalam organisasi itu, Tuhan akan membentuk kita. Kita mungkin akan gagal ya, kita akan ditinggalkan orang, nanti kita belajar evaluasi, kenapa saya ditinggalkan. Karena sikap saya mungkin kurang bagus. Kita berubah sikap ya. Nah, dari belajar di lapangan gitu ya. Kadang teori kita tahu banyak, tapi ketika kita dihadapkan dengan situasi itu berbeda gitu ya. Makanya orang bilang jangan teori aja dong ya kan. Teori memang ya kan, teori orang banyak kenal teori, tapi dalam prakteknya kadang nggak bisa gitu ya. Nah, sama juga ya kan. Tapi ketika kita berani cemplung di dalam satu organisasi atau di dalam satu pelayanan ya, Tuhan akan membentuk kita. Nah, biar Tuhan yang membentuk kita. Nanti dari sana kita akan dibentuk menjadi seorang pemimpin ya. Yang ya kita nggak tahu Tuhan membentuk kita di mana ya. Misalnya kayak saya, dia dibentuk saya dalam hal seperti ini ya. Nanti Pak Chandra mungkin Tuhan akan bentuk ya, mungkin punya Tuhan punya sebagai banyak cara ya, sesuai dengan talenta kita, dia akan memimpin kita, membimbing kita. Ya mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, tapi semua akan dibimbing oleh Tuhan. Saya yakin Pak Chandra juga bisa menjadi seorang pemimpin ya, bahkan mungkin kita nggak tahu ya, setelah seminar ini ya bisa menjadi ketika kita ketemu lagi 2 tahun lagi, wah udah lain lagi Pak Chandra ya, karena Bapak mulai start ya kan. Kalau Bapak nggak pernah start, ya nggak pernah jadi Pak ya. Jadi harus berani. Jadi seorang pemimpin kalau harus berani start ya. Pokoknya situasi apapun kita jangan lihat, wah ini kok cuma kecil ya. Saya mau bersaksi ya, TK saya itu waktu saya buka pendidikan itu hanya 8 anak ya, 8 anak. Saya udah pasang spanduk ya, besar-besar ya kan. Wah, malamnya saya pasang spanduk bersama orang itu. Besoknya heboh ya, semua datang lihat, ada terjadi apa? Buka sekolah baru ya kan. Tapi karena saya belum pengalaman ya, jadi saya belum siap ya. Jadi kelasnya apanya belum. Jadi tertampung dalam tahun itu hanya 8 orang. Terus ketika mulai terjadi itu kelompok bermain saya itu hanya 2 orang ya, 2 orang kelompok bermain, dan 1 orangnya itu adalah anak teman saya. Nah, ketika temannya tidak masuk, bapaknya lapor kepada saya, Pak Hendy, si anak saya siapa ya, anak saya nggak mau masuk, dia sebut namanya, saya lupa nama anaknya gitu ya. Dia bilang dia nggak mau sekolah lagi karena nggak ada teman gitu ya. Itu mulai awal-awal gitu ya, awal-awal mulai ya dalam satu organisasi. Tapi hari ini Tuhan terus memberkati ya.
Saya pikir saya yakin Pak Chandra juga bisa ya. Mungkin saya dipercayakan Tuhan di bidang pendidikan ya, juga mungkin di organisasi gereja ya. Nah, tapi setiap orang berbeda-beda ya. Nah, tahun ini saya juga udah umur gitu, saya udah mulai mempersiapkan penggantinya ya. Saya juga sudah saat ini seorang pemimpin juga harus harus menciptakan pemimpin berikutnya. Nah, gereja saya mulai beberapa tugas mulai didelegasikan ya, pengembalaannya. Nah, sekolah saya pun saya sudah mempersiapnya. Seorang pemimpin harus maju tapi juga harus tahu ya, dia harus juga mempersiapkan, dia juga harus tahu kapan dia harus turun ya gitu ya, seorang pemimpinnya. Nah, kita bisa belajar semua dari orang lain juga gitu ya. Nah, saya kira untuk itu Pak Chandra jangan lama-lama ya, kalau memang mau mulai sekarang gitu Pak Chandra ya. Nanti umur kita kelamaan berpikir, umur kita sudah semakin bertambah gitu ya. Nah, saya kira cukup ya Pak Chandra. Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih untuk motivasi yang Pak Chandra berikan ya. Saya senang sekali ya atas motivasi dan baik Bapak, terima kasih Pak Chandra, terima kasih atas jawabannya Bapak Hendy. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini ada Pak Yosafat Ramba. Silakan Bapak Yosafat Ramba. Oke. Shalom Pak Hendy. Saya mungkin Pak Hendy mungkin masih ingat atau lupa. Saya terakhir ketemu Pak Hendy 2007. Dulu Pak Hendy pernah pelayanan di Babelan Bekasi ya, bersama Pak Louis. Waktu itu saya ingat Pak Hendy datang dengan istri, dengan Bella, dan saya ngikut nih soal candle tree. Yang jadi pertanyaan saya ini Pak. Nah, ini terkait dengan cerita Bapak tadi itu menarik. Itu gimana Pak ceritanya bagaimana awal Bapak punya visi untuk pelayanan ini, pelayanan itu, bangun sekolah candle tree, dan ya cerita tadi di awal itu kan menarik ya, awal-awal orang masih sedikit. Nah, gimana sih caranya Bapak bisa ngajak orang untuk yuk kamu ikut pelayanan gitu, dengan kondisi yang di awal tidak pasti, di awal masih sedikit dan ketidakpastian. Gimana caranya Bapak bisa menginfluence orang untuk mengajak untuk ayo ikut visi ini. Kira-kira gitu aja ya Pak. Ya sebenarnya pertanyaannya sama seperti Pak Chandra tadi ya. Cuma saya menambahkan sedikit ya Pak Yosafat ya. Sebenarnya kuncinya itu kalau kita sebagai seorang pemimpin ya, kita yakin ya bahwa Tuhan itu manggil kita. Ya memang kita harus punya spiritual lah ya, kita tahu bahwa Tuhan itu panggil kita. Kalau kita tahu Tuhan panggil kita, maka kita melangkahnya itu juga dengan berani. Ya, saya berani karena saya mengandalkan Tuhan ya. Saya berani karena saya percaya Tuhan itu menyuruh saya ya untuk melakukannya. Waktu itu saya harus meninggalkan ya perusahaan saya ya. Saya dulu bergerak di bidang komputer ya. Saya dulu sebelumnya itu sudah jual komputer ya, masuk di perusahaan, masuk di pemerintah ya, udah jual IT. Ya, kalau teknologi pada waktu itu sudah ada ya, saya udah jual ya, saya udah masukin walaupun saya sendiri ya nggak terlampau canggih-canggihnya ya untuk menggunakan teknologi. Tapi waktu itu misalnya scanner tahun 90-an orang belum masukin scanner, kita udah ada scanner. Nah, scanner sekarang udah nggak butuh karena udah ada perkembangan teknologi baru ya, misalnya handphone dikit ya, nggak perlu lagi scanner ya. Tapi pada waktu itu kita menjadi distributor. Nah, itu akhirnya saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa panggilan Tuhan. Terus setelah saya tinggalkan itu, saya kan tahu ya, saya juga lihat apa yang harus saya lakukan gitu ya. Usaha saya sudah nggak ada,
pembangunan gereja kan pelayanan, kita nggak mungkin hidup ya mengambil sesuatu dari pelayanan di gereja, karena gereja itu pasti pelayanan murni lah ya. Dalam hal ini saya punya keputusan ya bahwa kalau gereja itu saya mau pelayanan aja lah, saya nggak mau ada sesuatu ya untuk apa. Jadi karena background saya itu juga di usaha ya, jadi saya pikir saya harus mengubah usaha yang bagus ya, yang artinya sesuai dengan firman Tuhan ya, bisa memberi nilai spiritual ya, bisa juga memberikan hal-hal yang baik ya, bisa menyampaikan pesan-pesan baik kepada bisa mempengaruhi orang banyak ya, lewat pendidikan ya. Untuk kan misi itu hanya bisa beberapa misi yang disampaikan itu kan, pertama mungkin lewat pendidikan, gereja, pendidikan, dan rumah sakit gitu ya. Rumah sakit yang itu yang ada ya. Sebenarnya bisa juga yang lain-lain ya. Tapi karena saya juga sebelumnya juga adalah guru di Medan ya, dulu guru sebelum saya datang ke Jakarta itu saya guru di Medan. Jadi dunia pendidikan itu tidak terlampau asing ya. Walaupun pada waktu itu saya lihat pendidikan itu juga ya sebenarnya bukanlah sesuatu yang bagus ya. Tapi ketika hati saya sudah mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan, saya menjual seluruh aset saya. Saya sudah menjual ya, saya membangun pendidikan ya. Karena lewat itulah ya saya mulai berusaha gitu ya. Pada waktu itu memang masih susah sekali ya, dengan 8 orang itu kita masih subsidi ya, Saya menjadi waktu itu saya jadi supir juga gitu ya. Jadi sebagai ketua yayasan, kepala supir juga ya kan, jemput anak-anak 8 orang itu ya. Jadi supir, jadi merangkap, semua merangkap gitu ya, ngajar gitu ya. Jadi merangkap semua gitu ya. Jadi saya jadi guru Mandarin gitu loh kira-kira semua ya. Jadi seorang pemimpin ya saya pikir nggak usah malu gitu ya. Kita apa yang bisa kita kerjakan ya dalam satu organisasi yang baru itu pasti terbatas sumber dayanya. Nah, kita harus memanfaatkan semua yang ada, termasuk diri saya gitu ya. Saya harus manfaatkan gitu kan. Kalau saya cari guru, cari apa kan bayarnya pakai apa gitu ya. Dia cuma ngajar 1 jam, ya dia bayarnya juga pasti mahal gitu ya. Jadi saya memanfaatkan lah ya diri saya ya. Jadi guru, jadi supir ya, jadi semua gitu ya pada waktu itu ya. Sehingga mulai dari namanya dari nol ya, kita mulai ya dengan teman-teman ya, karena kita kerjanya bersama-sama, mereka semangat ya, sama-sama kita mulai awal ya dari 8 ya. Tuhan ini semua pun karena berkat Tuhan ya. Saya lihat banyak juga kadang ada yang usaha ini tergantung berkat Tuhan juga ya. Ada yang usaha ini gak cocok, tapi usaha yang lain cocok gitu ya. Jadi kita kadang harus mencari-cari juga ya. Saya bukan langsung kerucuk-kerucuk usaha di pendidikan langsung berhasil, enggak ya. Saya juga banyak gagal gitu ya. Saya banyak usaha sebelumnya dan juga banyak gagal ya, juga banyak yang tutup ya. Tapi saya yakin Tuhan panggil saya di pelayanan di gerejawi ya, dan juga Tuhan memanggil saya pasti mungkin juga yang boleh saya geluti itu untuk pendidikan ya. Dan yang lain-lain belum berhasil ya, sampai sekarang saya juga belum berhasil yang lain gitu ya. Jadi saya tidak semua artinya kalau saya berhasil di sini nanti kalau saya akan berhasil di tempat lain, belum tentu ya. Tuhan kadang sudah kasih porsinya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan ya, bisa juga satu orang berhasil, terus berhasil lagi juga bisa ya. Tapi ya makanya kita harus punya kepekaan rohani juga tadi kan, kepekaan rohani. Spiritual kita juga kita harus ini ya, supaya kita bisa menangkap visi Tuhan ya, bisa menangkap misi ya. Visi itu kan sebenarnya dari Tuhan ya kan, visi itu kan Tuhan yang kasihkan ya, Tuhan yang taruhkan ya. Kita bisa tahu akan ke sana karena Tuhan menaruhkan visi ya, visi yang harus tujuan yang jauh ya Tuhan tempatkan itu, karena kita
harus selalu punya relasi ya dengan Tuhan. Saya pikir setiap orang pasti panggilannya berbeda-beda. Yakin juga si Pak siapa namanya, Pak Ropang Pak Yosafat ya, Pak Yosafat juga punya panggilan sendiri ya, Tuhan panggilkan Pak Yosafat. Mungkin Bapak mau jadi apa? Bapak harus cari sendiri ya, apa panggilan Tuhan untuk Bapak. Setiap orang punya panggilan masing-masing ya. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru pasti Tuhan punya panggilannya. Saya kira cukup ya Pak Yosafat untuk pengalaman saya. Senang ya boleh menyampaikan pengalaman ya, seolah-olah saya kembali ke masa lalu ya. Ini udah perjalanan sekian tahun ya. Begitu hari malam ini saya kembali disegarkan kembali ya. Jadi muda kembali saya gitu ya. Teringat semangat ya. Kasih mula-mulanya gitu ya. Silakan kembali ke Ibu Bella. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ada begitu banyak pertanyaan Bapak. Tapi saya akan pilih, tadi kalau sudah Bapak-Bapak, sekarang saya rindu ada Ibu Willy. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang lain, untuk pertanyaannya tidak bisa kami kasih satu kali pertemuan ini. Oke, selanjutnya ini menjadi pertanyaan terakhir kepada Ibu Willy. Silakan Bu. Namanya apa sekarang? Ibu Welly, mikrofonnya belum di ini. Baik, selamat malam Pak Hedi. Selamat malam untuk semua. Saya ingin menanyakan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan menunjukkan bahwa kepemimpinan itu menjadi seorang pemimpin yang baik menunjukkan kasih Kristus di dalam satu pendidikan, begitu Pak. Soalnya yang saya alami di desa banyak sekali yang menjadi pemimpin tapi tidak menjadi seorang pemimpin yang betul-betul memiliki karakter Kristus, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kira bicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi, ya biasa kan orang bilang kalau kamu punya, kamu akan bisa memberikan, ya kan? Kalau kita punya kasih, ya orang yang punya kasih itu biasanya dia terlebih dulu dikasih oleh Tuhan. Nah, kadang apakah karena pengertian atau sadar atau tidak sadar ya, kadang orang nggak sadar bahwa dia itu begitu dikasih oleh Tuhan. Jadi semakin kita menyadari diri kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, ya kita akan bisa mengasihi orang lain. Kalau kita sepanjang hidup kita merasa itu nasib saya kurang baik, Tuhan nggak mengasihi saya, ya nggak mungkin bisa mengasihi gitu ya. Nah pertama-tama dia harus menyadari bahwa kita diselamatkan, kita dipanggil dan diselamatkan itu juga sudah anugerah yang luar biasa ya. Terlepas dari kita masih kadang kontrak sana sini ya, mungkin juga karirnya belum jelas ya, atau mungkin juga masih bergumul ya dalam pelayanan maupun apa.
Tapi kalau Tuhan panggil kita, itu suatu anugerah yang luar biasa. Apalagi kalau orang menyadari siapa dia sebelumnya, ya kan, kita itu kan orang berdosa, ya kan. Kalau kita diampuni oleh Tuhan, itu sungguh luar biasa ya. Wah, Tuhan mengampuni, Tuhan memanggil kita, ini kan suatu proses yang luar biasa. Nah, untuk itu kan setiap orang berbeda-beda meresponin apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Kalau dia betul-betul menyadari bahwa dia itu dikasih oleh Tuhan, ya, telah diampuni Tuhan, dan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus yang begitu besar, saya pikir dia akan menyadari dirinya itu bahwa dia orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau dia menyadari dia orang yang sangat dikasih Tuhan, dia kan harus membagi, ya. Dia harus juga membagi kasih yang begitu besar itu kepada orang lain, ya. Apalah artinya kita memberi sesuatu, ya, misalnya, ya boleh bilang waktu, tenaga, dana, ya, mungkin dengan batas-batas kita, ya kan, gitu kan, dan sesuai dengan Tuhan menggerakkan, ya. Kita punya hati, ya kan, gitu ya. Kita membagikan itu dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan kasihkan. Ya mungkin kita cuma kadang orang memberi pujian aja juga berat gitu ya. Mungkin ya kan memberi pujian, tapi kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan itu sangat bermurah hati ya, bisa memuji, ya senyum aja juga senang ya, juga udah menunjukkan kebaikan ya gitu ya. Nah, tapi semua itu kembali lagi kepada bagaimana kita sadar ya bahwa Tuhan itu mengasihi dia enggak? Dia sudah menerima kasih karunia yang begitu besar enggak? Ada satu cerita yang mau saya bagikan malam ini ya. Nah, suatu waktu ya, ini kejadian benar, dia di Jerman Barat dan Jerman Timur ya, dulu kan dipisahin oleh tembok ya. Jadi ada sentimen ya Timur dan Barat ya. Timur itu kesel walaupun mereka satu saudara tapi dipisahkan oleh politik ya Timur itu komunis, yang Barat itu demokrasi gitu ya. Nah, orang Timur itu kan hidupnya susah gitu ya, susah. Jadi kesel gitu ya lihat yang Barat itu makmur gitu ya. Mereka buang sampah ya di perbatasan tembok itu ya, buang sampah, buang kotoran ya di tembok itu. Nah, itu begitu itu yang warga yang di Jerman Barat itu lihat, waduh marah ya, sebagian marah. Tapi para tua-tua orang yang mengenal Tuhan ya, rohaniawan bilang, jangan berbagi, jangan membalas ya kejahatan dengan kejahatan. Dia memberi karena dia hanya punya itu. Ya, kita kan diberkati Tuhan. Mari kita kirim, mari kita bagi. Jadi mereka memobilisasi untuk kirim makanan-makanan ya, makanan kaleng, makanan-makanan bagus ya. Mereka lempar ke tembok sebelah timur itu ya, Jerman Timur ya kan. Orang Jerman Timur lihat ya, kok kita kasih sampah kok dia balasnya dengan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, jadi melalui peristiwa itu kita harus sadar ya, kalau dia memang hatinya penuh dengan dengki, penuh dengan caci maki ya, penuh dengan segala yang jelek, dia pasti akan mengeluarkan yang itu. Ya, kita nggak usah marah dia, gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita sendiri menyadari bahwa kita sendiri baik ya, Tuhan mengasihi kita. Ya walaupun kita dibalas oleh kejahatan, ya kita balaslah dengan kebaikan. Ya, karena kita memiliki apa yang kita membalas dengan apa yang kita miliki. Nah, kalau ibu membalas dengan kejahatan, berarti mengklaim bahwa ibu juga yang ada di dalam hidup kita hanya sampah gitu ya. Makanya kita harus membalas walaupun mereka membalas segala yang jahat, kita seharusnya kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah dikasihi Tuhan, marilah kita membalas hal-hal yang baik, menunjukkan kualitas diri kita yang sudah sungguh-sungguh menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Saya kira itu, Ibu. Ya. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaannya saya tutup. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Hendy. Untuk waktu selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi penyerahan sertifikat dengan kasih Kristus.
Pak Alex selaku Puket 1 STT Aras Tamar Mataram untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Baik Pak Hendy, materi yang sangat bagus yang telah Bapak paparkan, dan saya pikir waktu ini tidak cukup kalau berbicara tentang kepemimpinan Kristen ya. Tetapi karena kita dibatasi dengan waktu, kami harap supaya materinya akan dibagikan di link para peserta supaya bisa belajar tentang kepemimpinan Kristen di era digital ini. Atas nama ketua dan lembaga, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Pak Hendy dalam memaparkan materi ini, dan kami akan menyerahkan sertifikat sebagai tanda ucapan terima kasih secara virtual kepada Bapak. Mohon diterima. Ya, terima kasih Bapak, Tuhan berkati untuk pelayanan Bapak di STAM juga dan di mana saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Pak Alex ya atas kesempatan yang diberikan panitia kepada saya, boleh membagikan dan juga boleh belajar ya dari Bapak Ibu sekalian ya selama beberapa sesi dalam webinar ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta ya yang baik yang memberi pertanyaan-pertanyaan maupun yang mendengarkannya. Ya, saya cukup terima kasih ya untuk attention-nya, perhatiannya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada moderator saya ya, Ibu Bella ya, yang bisa dengan bagus ya boleh membantu saya sehingga semakin hidup ya webinar pada malam ini. Terima kasih Pak dan Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Mohon bertahan sebentar. Silakan Pak Operator. Ya Bapak Ibu, kita akan ambil screen capture 5 slide. Mohon Bapak Ibu untuk buka kameranya. Saya akan hitung dari 1, 2, 3. 4 lagi. Mohon bersabar Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih ada 2 lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan webinar kita besok sore dengan topik yang luar biasa. Itu sesi yang pertama untuk besok, spiritualitas Kristen di era digital, dengan narasumber Bapak Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya. Yang kedua, sesi yang kedua itu topiknya gerakan karismatik dan fenomena di sekitarnya, kajian historis teologis dengan narasumber Bapak Pendeta Harrison Tongam Maruli Butar-Butar. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tetap ikut bersama kami di webinar besok sore. Oke, Bapak Ibu, untuk menutup webinar kita sore hari ini dengan kasih Kristus, Pak Alex memimpin kita dalam doa. Baik, para peserta webinar, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan webinar di hari yang kedua
dengan materi-materi yang sudah kami dapatkan. Terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk moderator, dan juga terima kasih untuk para peserta yang begitu antusias mengikuti dari awal sampai akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar materi ini boleh menjadi bekal bagi kami di dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, jaga kami sebentar untuk kami berpisah dari Zoom ini, dan pertemukan kami pada hari terakhir, pada besok hari di dalam webinar ini ya Bapak, dengan materi-materi yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak di sorga, berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan semua ucapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Hendy Tan. Pak Hendi. Pak Hendi, terima kasih.